Beragam respon bermunculan menyikapi kedatangan pendatang Rohingya dan salah satunya ini juga dikemukakan oleh salah satu tokoh yakni Pak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Saya akan menemuinya saat ini. Kita temukan faktanya. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 yang juga sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Assalamualaikum, Pak JK. Apa kabar Pak JK? Alhamdulillah, baik. Pak JK, tentu saya ingin membahas mengenai konflik yang saat ini disoroti oleh masyarakat berkaitan dengan permasalahan pendatang Rohingya sejak November lalu. Kita ketahui memang bukan hal baru ya Pak ya. Ini yang kesekian kali, sekalipun lumayan banyak, lebih dari 1.500 begitu pendatang yang ke Aceh ini. Menuai protes juga Pak JK dari masyarakat, tetapi ada juga narasi yang kemudian ini menyebutkan atas dasar kemanusiaan mereka harus ditampung sementara waktu, termasuk salah satunya statement dari Pak JK. Saya ingin tahu Pak, untuk pertimbangan Indonesia harus menerima para pengungsi tersebut, apa yang harus diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan hal ini? Pertama, setiap pengungsi apapun itu selalu artinya orang yang mengalami kesulitan. Karena kalau dia tidak besar, dia tidak berpindah. Kita juga mempunyai suatu penghargaan internasional dan sangat dihargai pada zaman Pak Harto. Waktu selesai perang Vietnam tahun 70-an, 60-70-an. Itu karena perang itu antara Vietnam Utara Selatan banyak sekali pengungsi yang keluar, yang mencari tempat yang lebih aman, dan oleh Indonesia menampungnya di Pulau Galan dan di Pulau dekat Pulau Galan. Hampir 250.000 pengungsi tangguh. Nah, ini pengungsi dari Rohingya. Rohingya tentu kita tahu itu berasal dari konflik di Myanmar, di mana warga Rohingya yang dianggap asalnya dari Bangla, jadi bukan suku Myanmar tapi Bangla, jadi sekarang Bangladesh, dulu India tentunya. Dianggap oleh masyarakat rakyat Myanmar, dia bukan warga Myanmar, jadi terjadi masalah sehingga mereka teraniaya di situ, kemudian banyak mengungsi ke Bangladesh sekarang ini. Kemudian dari situ juga mereka tidak, jutaan orang di suatu tempat, tentu kehidupannya sosialnya sulit, maka banyak yang melarikan diri dari situ, pergi antara lain ke Thailand, ke Malaysia, dan ke Indonesia. Indonesia itu sebenarnya mulai tahun 2015. Waktu itu Thailand dan Malaysia sudah mulai tertutup, mereka banyak pindah ke Indonesia. Sebenarnya tujuannya banyak bukan ke Indonesia, ada yang ke Australia tapi tinggal di Indonesia. Tahun 2015 juga mau ditolak, tapi saya katakan kepada mereka, saya katakan kita ini tiap kali membaca Pancasila, artinya kemanusiaan itu universal, siapapun. Kalau dia susah dan kita bisa menampungnya atau memberikan kehidupan, maka kita harus memberikan kehidupan, karena itu janji kita, prinsip negeri ini. Nah, bahwa kemudian ada macam-macam bahwa dia tidak sopan, dia banyak apa, atau dibawa dengan bayaran, ya tentulah dengan ongkos ya. Jadi dasarnya adalah kemanusiaan. Kenapa kita harus menerima? Ya karena kita sendiri berjanji untuk melaksanakan kemanusiaan yang adil dan bermartabat. Ya bukan hanya untuk rakyat Indonesia, tapi kemanusiaan. Tidakkah ini kemudian berbanding terbalik Pak, kalau kita melihat mengenai fakta bahwa Indonesia ini tidak turut menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 yang kemudian tidak menyanggupi karena kita masih negara berkembang, salah satunya Pak JK? Ini bukan soal tanda tangan atau tidak tanda tangan. Kita sudah pidato tentang Pancasila, lebih tinggi daripada konvensi itu. Toh kita tidak menumpang, hanya sebentar. Ini kan menumpangnya sebentar, sama dengan Vietnam. Ini kita tidak bermaksud ini permanen. Karena itu maka kita minta UNHCR, lembaga PBB atau IOM untuk menanganinya di sini sambil cari negara yang bisa menampung mereka. Anda sendiri melihat
ketegasan dalam hal ini pemerintah Indonesia dan juga sikap dari UNHCR dalam menangani permasalahan Rohingya ini seperti apa? Karena kita ketahui banyak juga ternyata yang beberapa dari mereka ini memiliki KTP atau dapat warga negara Indonesia, Pak JK. Ya itu berarti kesalahan kita. Kenapa aparat di bawah, di desa, camat memberikannya? Ya kalau soal itu, ya tentu mereka salah juga. Tapi kenapa bisa? Mungkin ada yang ngurusnya, mungkin ada apa. Dan saya sendiri ke Myanmar waktu itu melihat keadaan itu. Saya lihat pengungsi. Sempat datang ke pengungsian atau tempat Ya, tinggal warga Rohingya di sana ya? Ya tempat pengungsian dia di Myanmar, bagaimana sulitnya mereka tinggal situ di kamp pengungsi di sana. Jadi bukan hidup yang gampang. Ribuan orang satu tempat waktu itu. Artinya Anda melihat ini jumlah yang tidak terlalu besar untuk Sekarang ini ya, para pengungsi datang ke Indonesia. Misalnya bertambah, tidak terlalu besar, 1.000 orang. Lebih dari 1.500 ya Pak JK? Iya, tidak terlalu besar. Bagaimana dengan potensi konflik dengan warga lokal sendiri Pak JK? Ini sangat mungkin terjadi, bahkan sudah terjadi kemarin. Apakah lebih baik mereka ini harus diasingkan ke salah satu tempat yang terisolasi begitu di salah satu pulau atau memang dibiarkan saja di tengah masyarakat? Ya sekali lagi, ini masalah kemanusiaan. Terkecuali kalau kita mengatakan, nah, bukan masalah kemanusiaan, masalah kriminal. Tapi orang yang mengungsi selalu dalam kesulitan. Sekalipun status pengungsi tersebut belum terverifikasi ya Pak ya? Artinya status pengungsi tersebut kan belum terverifikasi hingga saat ini masih terus berproses oleh UNHCR. 1.500 tidak sulit untuk diverifikasi. Bagaimana dengan isu tindak pidana perdagangan orang Pak yang juga sempat ini ya kemarin mencuat di tengah kedatangan mereka ke Indonesia? Bisa saja terjadi, tapi intinya tetap mereka itu orang yang sulit, tersiksa, bahwa dia bayar perahunya apanya, mungkin saja. Tidak mungkin juga tidak berikan. Tapi bagaimanapun dia tetap orang yang sangat susah, sangat miskin. Ya, dan orang yang teraniaya di negerinya. Ya, kemudian pindah ke negeri lain. Kalau dari Pak JK sendiri melihat penyebutan pendatang gelap untuk itu istilah. mereka, Tapi apapun istilahnya tetap kemanusiaan. itu yang susah dan terpaksa. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini baik itu mereka sebutannya sebagai pengungsi ataupun pendatang gelap, mereka harus ditolong terlebih dahulu. Emangnya kita dorong ke laut sampai dia kapalnya tenggelam sehingga mati semua, emangnya kita harap begitu. Baik, artinya tetap mendukung bahwa keberadaan mereka di sini hanya untuk sementara waktu. Oh iya. Sekalipun tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi tersebut setidaknya atas dasar kemanusiaan. Begitu Pak JK. Iya. Baik, kita harapkan sesegera mungkin ada solusi atas hal ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya Pak JK. Sehat selalu. Nasib pendatang dari Rohingya saat ini berada di tangan UNHCR. Sekalipun UNHCR menyebutkan bahwa kebijakan dan juga aturan dari pemerintah ini juga turut mempengaruhi penanganan terhadap pendatang Rohingya. Kita ingat bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menginginkan para warga ataupun juga etnis Rohingya ini untuk bisa kembali ke Myanmar. Apakah kemudian Indonesia ini akan terus menerima etnis Rohingya yang datang ke negara kita, sekalipun Indonesia bukan termasuk dalam negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan atas dasar kemanusiaan saja? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.